itulah cinta yang hakiki. Semua cinta yang mengantarkan seseorang kepada taat kepada Allah, itulah cinta yang sebenarnya. Karena cinta adalah kesucian, pengorbanan, keteguhan dalam memegang janji, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Cinta menurut kita adalah akad dan perjanjian. Cinta adalah airnya kehidupan, dan ia adalah rahasia hidup. Cinta adalah kelezatan ruh, bahkan ia adalah ruh wujud. Cinta akan terang, dengan cinta akan terang semua kehidupan, akan cerah semua kejiwaan, akan menari hati, dan akan bersih kalbu. Dengan cinta semua kesalahan akan dimaafkan. Dengan cinta semua kelalaian akan diampunkan. Dan dengan cinta akan dibesarkan makna kebaikan. Kalaulah bukan dengan cinta, maka tidak akan saling meliuk satu dahan dengan dahan yang lainnya. Kalaulah bukan karena cinta, tidak akan merunduk rusa betina kepada pejantannya, tidak akan menangis tanah yang kering terhadap awan yang hitam, dan bumi tidak akan tertawa terhadap bunga pada musim semi. Ketika cinta hampa dalam kehidupan, maka jiwa akan sempit dan terjadilah pertikaian dan perselisihan. Ketika cinta telah hilang, maka akan layulah bunga. Akan layulah bunga. Akan padamlah cahaya, akan pendeklah usia, akan kering danau di hutan belantara, dan akan silih berganti datang penyakit dan sengsara. Ketika cinta telah sirna, tatkala itu lebah meninggalkan bunga, tatkala itu pula burung pipit meninggalkan sarangnya, tatkala itu pula kutilang tidak hinggap lagi pada pucuk semara. Sekiranya lautan mempunyai pantai, dan sekiranya sungai mempunyai muara, maka lautan cinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak bermuara. Para ikhwan, Allahu Akbar. Ini yang ringan-ringan, nanti yang berat datang. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyangka bahwa cinta diperoleh sebelum menikah. Menurut mereka, dengan saling berkenalan satu sama lainnya, sehingga mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah hal yang mutlak diharuskan diperbuat. Padahal cinta dan kasih sayang Allah anugerahkan setelah perkawinan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah? Allah jadikan antara kalian mawaddah dan rahmah, dan itu ada setelah ada pernikahan. Karena kita katakan masa-masa yang mereka sebut dengan pacaran adalah masa yang sangat sulit untuk mendeteksi kejujuran dan memahami kepribadian. Sebab setiap pasangan tengah melakukan kamuflase terhadap pasangannya. Maka kita tidak melihat banyaknya terjadi kegagalan di dalam membangun rumah tangga, seperti pasangan yang membangun rumah tangganya di atas pacaran. Bahkan banyak pula di antara mereka gagal sebelum sampai di pelaminan, setelah ia mengorbankan segalanya termasuk kehormatan dirinya. Karena apa yang selama ini ditutup telah tersingkap. Karena perkawinan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi hal yang biasa. Maka nyata emas dengan loyang, benang dengan sutranya. Tidak mungkin mawaddah dan rahmah antara suami dan istri kecuali di dalam perkawinan yang sah. Setelah menikah baru muncul mawaddah dan mahabbah. Setelah menikah baru timbul rasa kasih sayang kepadanya. Sebagaimana banyak juga orang yang menyangka bahwa perasaan cinta itu bisa tua, seperti tuanya badan dan usia manusia. Ia bisa layu seperti layunya bunga yang awalnya tumbuh dengan putihnya, lalu mekar kemudian layu. Begitu juga mereka mengatakan tentang cinta, dengan lalunya masa dan usia akan sirna, dan yang tersisa hanya basa-basi saja. Karena pemahaman ini, banyak pasangan yang tidak pernah berupaya menghidupkan kembali cintanya yang telah mati, atau tidak lagi merindangkan batang dan dahannya dengan dedaunan cinta. Seakan-akan ia telah pasrah dengan keadaan dan telah kalah dalam berperang. Baginya memupuk cinta sama dengan memindahkan matahari ke arah utara atau selatan. Baginya cinta yang telah mati sudah menjadi hal yang mustahil. Dan baik yang pertama maupun yang kedua itu adalah pemahaman yang salah. Karena cinta itu
dikekalkan dengan dikekalkannya kasih sayang kita atau taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ia jadikan antara mereka berdua mawaddah, dan mawaddah maknanya yaitu mahabbah, dan rahmah yaitu kasih sayang. Seseorang laki-laki bertahan dengan istrinya karena cinta kepadanya atau karena kasih sayangnya kepadanya. Jadi bertahannya sebuah rumah tangga bisa dengan mawaddah dan bisa dengan rahmah. Mawaddah yaitu dengan cintanya seorang suami kepadanya. Rahmah dengan kasih sayangnya seorang suami kepada istri karena ia meninggalkan banyak anak. Apa kata beliau? Karena ia mendapatkan anak darinya, atau ia membutuhkannya dalam nafkah, atau karena kesamaan antara mereka berdua, atau karena lainnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada celah bagi seseorang dalam mahabbah dan mabuk cinta terhadap istrinya, kecuali kecintaan tersebut menyibukkannya dengan kecintaan yang lebih bermanfaat dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau menyempitkan kecintaan terhadap kecintaan kepada Rasulullah, karena semua kecintaan yang menyempitkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, atau sekiranya dapat melemahkan atau mengurangi kecintaan tersebut, maka ia tercela. Sebaliknya, jika memperteguh terhadap kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi sebab kekuatan dan membuat ia termotivasi, maka ia terpuji. Cinta yang bermanfaat terbagi cinta yang bermanfaat terbagi tiga. Pertama, cinta Allah, dan yang kedua cinta pada Allah, dan yang ketiga cinta terhadap yang dapat membantu kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Dan kecintaan yang mudarat juga terbagi tiga. Cinta bersama Allah, cinta terhadap apa yang dimurkainya, dan cinta terhadap semua yang dapat memutuskan kecintaan terhadap Allah atau menguranginya. Inilah 6 pembagian cinta, keenamnya menjadi poros cinta semua manusia. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar segala cinta yang terpuji, dan ia menjadi dasar iman, tauhid, dan 2 bagian lainnya adalah pelengkapnya. Cinta menurut mereka mengatakan cinta itu buta. Mereka mengatakan juga cinta itu azab. Mereka mengatakan cinta itu dari pandangan pertama. Cinta menurut mereka adalah hubungan nista dan khalwat yang haram. Cinta bagi mereka adalah bermanis muka, berkata dusta, dan bertampang keren untuk dapat menjerat wanita. Cinta bagi mereka adalah pacaran. Cinta bagi mereka adalah hubungan di luar pernikahan. Cinta bagi mereka adalah perzinaan dan perselingkuhan. Cobalah Anda lihat apa yang terjadi pada akhir zaman yang disponsori oleh media massa. Lihatlah apa yang terjadi pada akhir zaman ini. Lihatlah apa yang berlaku pada dunia musik. Semuanya menendangkan suara syaitan dengan jerat-jerat cintanya. Lihatlah dunia perfilman dari Hollywood dan Bollywoodnya. Semuanya bercerita tentang hubungan yang haram atau cinta yang nista. Perhatikanlah pergaulan bebas yang berada di jalan-jalan. Seakan-akan mereka hendak menyatakan bahwa cinta yang mereka maksud adalah cinta mereka, bahwa kebahagiaan yang mereka inginkan adalah kebahagiaan mereka. Bagi mereka perkawinan adalah kuburan massal bagi cinta. Tidak ada cinta dalam pernikahan yang halal. Bagi mereka tidak ada cinta di atas pernikahan yang halal. Yang tinggal hanya kewajiban dan tanggung jawab. Yang ada hanya letih dan berlelah dengan mencari nafkah. Pemahaman ini mereka buktikan pula pada banyaknya kegagalan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada awal pelayaran mereka. Sehingga membuat mereka trauma dan berputus asa untuk mencari cinta yang halal. Tidak mau berkeluarga dan lebih memilih untuk membujang selamanya. Akibatnya cinta yang sebenarnya dan perangkatnya tidak lagi dikenal banyak orang, karena telah pudar rambunya dan telah tercabut penunjuk jalannya dan hilang pula bangunannya pada alam wujud. Ditambah lagi kurang perhatian dari orang-orang yang saleh.
Ditambah lagi permasalahan masalah cinta yang hakiki, kurang perhatian dari orang-orang yang saleh, dari anda-anda, dari kalangan kaum muslimin yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah terhadap urusan cinta atau terhadap urusan mawaddah dan mahabbah. Seakan-akan mereka dapat hidup tanpa cinta dari dan kasih sayang, terutama dari kalangan ikhwan pengajian. Ketika mereka telah fokus terhadap pahala dan ganjaran, tidak tahukah mereka bahwa jalan ke surga banyak terjal dan jurangnya, dipenuhi dengan onak dan duri. Bagaimana bisa mereka sampai ke sana jika seandainya tidak dengan cinta? Bagaimana Anda ke surga jika seandainya jalan ke surga dipenuhi dengan jalan yang sangat terjal, penuh dengan onak dan duri? Bagaimana Anda bisa masuk ke surga tanpa cinta? Bagaimana menumbuhkan motivasi menuju jalan ke surga tersebut sekiranya tidak ada pendorong dan sesuatu yang dapat melupakan letih dan susahnya? Para ikhwan dan akhwat, dua orang yang berjalan sambil membawa beban akan terasa ringan perjalanan mereka tersebut sekiranya mereka habiskan dengan cerita. Begitu pula seharusnya menggapai surga. Harus ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati. Setelah seharian fokus berjalan, harus ada pula yang menghibur jiwa setelah letih beribadah. Dan yang menghibur dan membahagiakan jiwa itulah yang disebut dengan cinta. Masya Allah. Sungguh ya ikhwan dan akhwat, membangun cinta dalam bahtera rumah tangga di atas rendah dan tingginya ombak, manis dan pahitnya kehidupan, jauh lebih baik dari apa yang mereka sebut dengan kata-kata cinta. Allahu Akbar. Islam bercerita tentang cinta. Kita katakan bahwa cinta itu berat. Banyak orang yang dapat memenangkan pertarungannya melawan singa, atau ia kuat melawan 10 atau 100 orang, tapi sering kali ia tidak kuat melawan gejolak cinta. Allah berfirman, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan yang tidak sanggup dipikul oleh seorang manusia adalah cinta. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim, dan berkata Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata ia yang disebutkan ma la taqata lana bih, yaitu al-ushq atau al-ishq, yaitu mabuk dan kasmaran. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam perihal cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam perkara wanita, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Tawus. Dan berkata Waqi' rahimahullahu taala, hilangnya akal pria ketika bersama mereka, yaitu para wanita. Yaitu hilangnya, seringnya wanita, akal-akal pria yang kokoh, yang benar-benar sejati, hilang sering ketika berada dengan para mereka tersebut, yaitu wanita. Dan bukankah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun. Apa kata beliau? Aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan agamanya yang dapat menghilangkan akal pria yang tegas seperti salah seorang kalian wahai para wanita. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling engkau cintai? Apa kata Rasulullah SAW kepada Amr? Apa yang engkau inginkan dari pertanyaan tersebut? Maka dijawab oleh Amr bin As, aku hanya sekedar ingin tahu ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan oleh Amr bin As, siapa manusia yang kau paling cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Apa kata Amr bin As? Tidak ya Rasulullah, yang aku maksudkan dari kalangan laki-laki. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Abuha. Situ apa? Ayahnya.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari istri-istri Nabi mengirimkan Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia masuk. Sedangkan beliau berbaringan denganku di atas spray milikku. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah," yaitu Fatimah, "Ya Rasulullah, istri-istrimu meminta perlakuan adil terhadap putri Abu Quhafah," yaitu putri Abu Quhafah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan aku memilih diam, kata Aisyah. Sedangkan aku memilih diam, aku tidak mau menjawabnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Maka ia berkata, "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jika seandainya begitu wahai Fatimah, maka cintailah ini," yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdullah bin Abbas berkata bahwa salah seorang berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai anak yatim yang telah dipinang oleh pria yang kaya dan pria yang miskin. Kami menginginkan yang kaya sedangkan ia menyukai yang miskin." Ya Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah." Sesungguhnya kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dan disahihkan oleh Albani di dalam silsilah as-sahihah. Poin yang berikutnya, ada cinta di rumah kenabian. Siapa saja yang memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW dalam kesehariannya bersama istri-istri Rasulullah, maka ia dapatkan contoh kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Rumah tangga yang penuh dengan cinta dan mawaddah. Rumah tangga yang ditaburi dengan mawaddah dan rahmah. Bagaimana tidak? Kan bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, "Jannati baiti jannati." Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bercengkrama dengan Aisyah. Bercengkrama dengan Aisyah. Menyempatkan, padahal beliau adalah imam, beliau nabi dan rasul, beliau adalah mujahid, pemimpin perang, beliau mengurusi umat, beliau mengurus semua perhal, beliau menyatukan semua pertikaian. Bersamaan dengan itu, beliau tetap sempatkan untuk keluarganya. Beliau tetap sempatkan untuk keluarganya. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sangat panjang tentang hadis Ummu Zar'in dengan Abu Zar'. Hadis Abu Zar' dan Ummu Zar'. Pernahkah antum dengar cerita Abu Zar' dengan Ummu Zar'? Cerita klasik jahiliyah yang mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita indah dengan Rasulullah SAW. Dan alangkah nikmatnya cerita sang kekasih dengan kekasihnya di waktu sahur. Alangkah indahnya ungkapan dan kata-kata sang kekasih sebelum tidur. Dan alangkah nikmatnya bisikan-bisikan indah yang diucapkan oleh orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Dan lihatlah, sebelum tidur Rasulullah SAW bercerita indah kepada Aisyah, atau Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW. Cerita dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah bercerita, sedangkan Rasulullah SAW sedang meluk Aisyah, bahwa 11 orang wanita jahiliyah duduk bercerita apa adanya tentang suami mereka waktu zaman jahiliyah. Kemudian berkatalah yang pertama begini, suaminya begini dan semacamnya. Datanglah yang kedua bercerita. Sampailah pada giliran Ummu Zar'. Ummu Zar' bercerita tentang suaminya Abu Zar'. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah cerita kekasih dengan kasihnya. Qalatil hadiyatu asyrata zawji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'. Berkata yang ke-11, suamiku Abu Zar'. Tahukah kalian siapa itu Abu Zar'? Anasa min huliyyi udhunayya wa mala'a min syahmi udhudayya wa bajjahani fabajjahat ilayya nafsi wajalani fi ahli ghunaymatin bishiqqin faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqin
فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنه أم أبي زرع فما أم أبي زرع أكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطب ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوء أبيها وطوء أمها وملك كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيتا ولا تنقث ميراتنا تنقيتا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ حظيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنئة أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. Ini hadisnya sangat panjang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Berkata yang ke-11, suamiku Abu Zara. Tahukah kalian siapa Abu Zara? Dialah suami yang telah lekatkan ke telingaku semua perhiasan dan menggemukkan badanku. Jadi ia manjakan Ummu Zara. Ia manjakan Ummu Zara. Ia bekerja untuk suaminya, bawakan oleh-oleh banyak, dibuat makan banyak-banyak. Itu tentu sesuai dengan, kalau tidak, ya sesuai dengan kemampuan ya kawan. Nanti kita terangkan tentang masalah itu. Aku dari keluarga pemelihara kambing, lalu ia jadikan aku keluarga pemelihara kuda dan unta. Awalnya dahulu ayahku sepeda onta, besoknya naik Mercy. Masya Allah. Aku berada di sisinya, perkataanku tidak pernah ia cela. Jadi dia Abu Zar tidak pernah mencela Ummu Zar. Aku tidur pagi hari karena tugas Ummu Zar tidak telah selesaikan karena Abu Zar menyewa pembantu untuk meringankan pekerjaan Ummu Zar. Aku minum sampai lepas dahaga. Ummu Zar, ibunya Ummu Zar, tahukah kalian siapa itu ibunya Ummu Zara? Bejana dapurnya besar-besar dan rumahnya luas. Maksudnya ibunya orang kaya, orang dermawan, terkenal di kampung tersebut. Dia bilang begitu. Putra Abu Zara, tahukah kalian putra Abu Zara? Tempat tidurnya keras. Itu menunjukkan dia laki-laki yang besar, yang berani, yang dan makannya sedikit. Bahwa orang Arab dahulu seorang anak yang hebat itu adalah anak yang memang tidurnya tidak di rumah kan, tapi di tempat-tempat yang memang dia adalah jagoannya. Dan putri Abu Zara, tahukah kalian siapa putri Abu Zara? Gadis yang selalu patuh kepada ayah dan bundanya, sintal badannya dan membuat marah tetangganya, yaitu membuat dia sehat dan semacamnya. Budak Abu Zara, tahukah kalian apa itu budak Abu Zara? Ia tidak suka bercerita tentang aib kami. Jadi dia memiliki pembantu-pembantu yang baik. Tidak merusak makanan kami. Jadi kalau dia masak makanan, bukan malah dibuang, akan tapi habis karena dia pandai memasak. Dan tidak membuat sampah rumah kami, yaitu dia pandai membersihkan rumah Abu Zar ini. Lalu ia berkata, yaitu Ummu Zar bercerita, suatu kali keluarlah Abu Zar, sedangkan air susu sedang banyak-banyaknya, yaitu musim panas. Bertemulah ia dengan seorang wanita, bersamanya 2 orang anak, yaitu janda. Dia bertemu dengan janda. Bagaikan 2 macan bermain dengan 2 buah delima di pinggangnya. Maksudnya wanita ini disebutkan oleh ulama mensyarah hadis ini, wanita ini sekalipun janda tapi masya Allah bunga desa. Sehingga diumpamakan bahwa dia memiliki buah delima, 2 buah delima yang ia miliki. Lalu Ummu Zar'in mengatakan,
lalu ia menceraikanku dan ia menikahinya. Jadi siapa yang menceraikan? Abu Zara menceraikan Ummu Zara. Padahal Ummu Zara sangat berbahagia sekali dengan Abu Zara. Dan ia berkata menikah dengan wanita tersebut. Lalu aku pun menikah setelahnya dengan pria yang kaya, punya kendaraan yang mewah dan banyak mengambil busurnya. Waktunya bahwa dia orang kaya dan juga pemberani. Dia selalu berburu dan memberikan kepadaku segala binatang ternak dan pasangannya. Jadi orang Arab menganggap kekayaan pada waktu itu adalah pada binatang ternak. Dan ia berkata, makanlah wahai Ummu Zara dan bawakan pula untuk keluargamu. Begitu dermawan suami yang keduanya. Lalu ia berkata, yaitu Ummu Zara, sekiranya wahai kawan-kawan semua, kata dia kepada wanita-wanita yang lain, sekiranya aku kumpulkan semua yang ia berikan, yaitu yang diberikan oleh suami yang kedua, lalu aku bandingkan dengan pemberian yang diberikan oleh Abu Zara, niscaya tidak lebih dari bejana kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Itu semua pemberian suaminya yang kedua tidak sebanding dengan pemberian bejana kecil yang ada di dapurnya. Begitu berharganya menurutnya apa? Abu Zara di mata Ummu Zara. Masih teringat-ingat kisah cinta pertama kali. Sesungguhnya cinta pada pandangan pertama. Akan tapi intinya bukan di sini. Intinya setelah adalah ta'liq, footnote, adalah komentar setelah cerita Aisyah yang sangat panjang ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang Aisyah? Ya Aisyah, sesungguhnya aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zara. Akan tapi aku tidak menceraikanmu wahai Aisyah. Allahu Akbar. Apa kata Aisyah membalas ucapan Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kedudukanmu di mataku tidak ada apa-apanya Abu Zara ini. Masyaallah. Jadi Abu Zara tidak ada apa-apanya dengan engkau. Begini seharusnya kasih sayang terjadi. Sang suami menyayangi istrinya dan suami dan istri menyayangi suaminya, mencintai suaminya sehingga berbalas cinta. Akan tapi sang istri meminta cinta suaminya dan suami meminta cinta, akhirnya saling berebut. Dan ini berbahaya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama istrinya yang satu lagi, yaitu Safiyah. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan hadis sahih. Beliau mengatakan kanat Safiyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana dhalika yawmuha fa abtat fil masir fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki wa taqulu hamaltani ala ba'irin bati faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadayhi 'ainaiha wa yuskituha. Suatu hari Safiyah istri Rasulullah SAW bersafar dengan Rasulullah SAW. Memang jatah Safiyah bersafar. Dan kebiasaan Rasulullah SAW membawa istrinya. Membawa istri ketika bersafar. Dan waktu itu adalah jatah dari Safiyah. Dan Rasulullah SAW ketika hendak bersafar, Rasulullah bersama para sahabatnya, Rasulullah menitipkan seekor onta untuk Safiyah. Akan tetapi onta tersebut onta yang sakit, yang lambat jalannya sehingga terlambat menyusul kafilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia terlambat, ketika Rasulullah SAW telah berhenti dan sudah lama menunggunya, tiba-tiba datanglah Safiyah. Safiyah datang karena ontanya terlambat, mendatangi Rasulullah SAW dan dia terlambat. Beliau yaitu Safiyah pun turun. Kemudian dia mengatakan sambil air matanya keluar, ya Rasulullah, engkau berikan untukku unta yang sakit. Engkau berikan untukku unta yang sakit. Maksud dari Safiyah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersama-sama jalan? Ya Rasulullah, kenapa kita tidak berduaan? Engkau berikan unta yang sakit. Iyalah kami terlambat, saya terlambat. Dan apa yang diperbuat Rasulullah SAW? Rasulullah memeluk Safiyah, kemudian membersihkan air matanya dan menyekanya. Allahu Akbar. Indahnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah cerita sampai di sini? Tidak, belum sampai sini. Kalau sudah diheningkan, sudah didiamkan oleh Rasulullah SAW, diam. Uyuskituah, diam, dah. Maafkan mas, maafkan. Akan tetapi Safiyah tidak mau juga diam. Karena tahu tabiat wanita ini luar biasa, ketika disayangi malah naik gitu loh. Tambah besar air matanya, tambah banyak air matanya, tambah besar nangisnya. Subhanallah. Akhirnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersandar di dada istrinya. Dan lihat dari Mansur ibn Safiyah, anna ummahu haddathathu anna Aisyah haddathaha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku sedangkan aku haid, selalu beliau membaca Al-Qur'an Al-Karim. Di mana kita dengan sikap Rasulullah SAW terhadap istrinya? Di mana kita dengan sikap Rasulullah SAW? Seorang istri ingin bermesraan. Kadang-kadang istri bosan dengan rumah, dengan dapur, dengan ingin bermesraan dengan suaminya. Dipegang tangan suaminya, kemudian sang suami mengatakan, alah, yang pegang-pegang udah tua. Subhanallah. Rasulullah SAW disuap, disisir dan dipotongkan kukunya. An Urwah wa Amrah binti Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluh. Dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kadang-kadang Rasulullah SAW memasukkan dan meletakkan kepalanya sedangkan beliau di masjid, lalu aku sisir. Dan Rasulullah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis, suapan engkau yang engkau letakkan di mulut istrimu adalah sedekah. Sadaqatun atau ta'amun, suapan, luqmatun tada'u fi fimra'atik sadaqah. Makanan yang kau letakkan di mulut suamimu adalah sedekah. Memberi hadiah kepada temannya, memberi hadiah, yaitu Rasulullah SAW biasa memberikan hadiah kepada orang-orang yang ia cintai. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam adrikha. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy-syah fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Dari Aisyah berkata, tidak ada istri-istri Nabi yang paling kucemburui melebihi cemburuku kepada Khadijah. Sekalipun aku tidak melihatnya, yaitu Aisyah tidak melihat Khadijah karena Khadijah telah lama meninggal. Adakah yaitu lalu Aisyah mengatakan adalah Rasulullah SAW jika menyembelih kambing, beliau berkata, kirimkan ini kepada teman-teman Khadijah. Jadi memberikan hadiah adalah sebuah keutamaan. Dan jalan-jalan malam berduaan, Rasulullah SAW mengatakan dari Aisyah juga, dari Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra baina nisa'ih fatarat al-qur'ah li Aisyah wa Hafsah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-lail sara ma'a Aisyah yatahaddats. Itu dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW jika seandainya keluar beliau undi istri-istrinya. Dan kadang-kadang suatu hari dimenangkan undian tersebut oleh Aisyah dan Hafsah. Dan adalah Rasulullah SAW suatu malam, yaitu ketika malam datang, berjalan bersama Aisyah sambil bercerita. Di mana kehidupan ini dengan kehidupan kita? Ketika sang istri setelah bosan dengan rumahnya, telah bosan dengan rutinitas yang ada, kemudian kita bisikkan kepada sang istri tanpa didengar oleh anak-anak, "Mi, malam ini kita berjalan berdua, ngebakso di jalan tersebut." Subhanallah.
bergandengan tangan, berjalan berdua, mengingat masa-masa muda pada masa 30 tahun yang lampau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.